tidak susah, akurasinya bagus, dan adalah cara yang digunakan untuk pemungutan suaranya, pendampingan dan pembinaan. Jadi operatornya itu desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Oma Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan itu bisa menambah wawasan Anda terkait seputar yang ada di Magetan. Dan di siang hari ini kita kedatangan tamu. Kita mengundang ya Pak Eko, selaku Pak Eko Muryanto, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selamat siang Pak Eko. Ya, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik. Ya Pak Eko. Alhamdulillah. Ya. Nah sahabat lalu kita di siang hari ini akan membahas terkait implementasi e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Magetan. Kita tahu bahwa bulan-bulan ini ya, ini memang kita lagi ramai dengan yang namanya pilkada. Ya, pilkada ini sudah ramai banget dan ternyata di Kabupaten Magetan juga ramai terkait untuk pelaksanaan pilkada serentak di 30 desa. Nah kita mau tanya karena pelaksanaan pilkades tahun ini berbeda dengan yang dilaksanakan tahun kemarin. Nah ini gimana Pak Eko? Bedanya apa dengan yang tahun kemarin Pak Eko? Iya, jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya saja yang menyaksikan kegiatan hari ini. Pilkades kali ini di Kabupaten Magetan kita buat berbeda sesuai dengan arahan pimpinan bahwa seluruh pilkades nanti menggunakan e-voting. Jadi gini Mas Koco, e-voting ini adalah cara yang digunakan untuk pemungutan suaranya menggunakan elektronik, tetapi dia tidak terkoneksi dengan internet sehingga hasilnya itu didapat dari rekapitulasi perolehan suara secara manual. Artinya manual itu orang memilih, kemudian dia direkam oleh sistem, hasilnya keluar. Gitu. Secara garis besarnya begitu. Dan alhamdulillah untuk Magetan ini kali kedua melaksanakan e-voting setelah kemarin kita uji coba di 18 kecamatan tahun 2019. Nah kali ini kita jalankan 30 desa. Ini real, Anda sudah benar-benar e-voting gitu ya? Iya, 100% e-voting. Jadi seluruh peralatan e-voting kami yang menyiapkan. Nah, kami juga memberikan bantuan keuangan kepada desa terkait dengan pelaksanaannya. Desa mensupport kegiatan fasilitasi pilkadesnya. Seperti itu yang kita jalankan. Pak Eko, kalau dari mungkin kita bisa dibilang evaluasi ya terkait pelaksanaan voting kemarin seperti apa? Jadi e-voting yang kemarin ini ada beberapa ya. Yang pertama ketika kita menggunakan KTP dengan scan, itu ada beberapa KTP yang tidak terbaca. Mungkin karena dilaminating, sering difotokopi, kan banyak faktor ya. Nah kali ini kami menggunakan aplikasi ini, kita gunakan nick-nya. Jadi nick-nya, sehingga tidak mungkin pemilih itu double. Nick kita sudah verifikasi, kemudian masuk ke sistem dan nanti, Mas Gojo, sistem inilah yang nanti tugasnya masyarakat itu yang pertama warga itu memastikan dirinya masuk di dalam DPT. Yang kedua, tugas yang kedua itu adalah memperhatikan nomor urut dalam DPT. Karena kan misalkan Koco, misalkan gitu ya, nama penjenengan dengan nama saya ini kan sama, nama samaran, artinya nama pasaran. Banyak desa yang namanya double, Eko ada berapa gitu. Nah nanti tinggal nyebutkan aja nomor sekian gitu. Itu langsung masuk. Itu lebih cepat. Gitu. Artinya nggak bakalan ada double ganda dan nanti pelakunya yang ada di desa itu yang e-voting ini pelaksana teknisnya seluruhnya adalah dari desa. Kami lakukan pendampingan dan pembinaan. Jadi operatornya itu desa nantinya. Kalau aplikasi yang digunakan apa sebenarnya? Namanya Simas Kades. Aplikasi Magetan Sukses Pilkades. Jadi itu nanti ditetapkan dengan keputusan Bupati. Simas Kades ini yang legal standingnya, legal formalnya begitu, dia ditetapkan dan diusulkan lewat Kominfo. Karena kan kita ada perda yang mengatur bahwa seluruh aplikasi yang digunakan di Magetan harus dapat verifikasi dari Kominfo. Dan itu sudah kami jalankan. Pak Eko, kalau belajar dari pelaksanaan kemarin ya, yang uji coba kemarin, ini tanggapan masyarakat seperti apa? Karena mungkin tahun kemarin masih voting kan masih banyak orang seperti itu. Jadi begini, masyarakat sebagian itu kok pakai e-voting gitu kan? Kenapa pakai e-voting? Apa bisa orang-orang tua? Jadi ini sangat sederhana. Aplikasi ini sangat sederhana. Kalau saya
saya lakukan simulasi itu teko, dudul, metu, kondur. Hanya itu aja. Jadi sederhana. Teko artinya orangnya harus datang sendiri, tidak boleh wakil, tidak boleh pakai surat kuasa. Kemudian nanti setelah datang, ya dia diverifikasi tadi, masuk ke bilik langsung, dudul. Dudul itu artinya menyentuh. Jadi nyentuhnya pakai jari begini mas, disentuhkan begitu. Dan 2 kali sentuh. Sentuh pertama sentuh tanda gambar, sentuh kedua verifikasi ya atau tidak. 2 kali sentuh. Setelah itu dudul metu. Nah, begitu dudul atau menyentuh di bilik itu, dia keluar. Nanti di luar itu ada alat printer thermal yang mengeluarkan bukti pilihannya dia, tetapi tidak ada identitasnya. Jadi kalau misalkan dia milih nomor satu, di situ akan pasti keluar nomor 1, kemudian diambil, dilipat, undur sudah. Jadi sederhana. Saya kalau untuk memudahkan teman-teman saya itu teko, dudul, metu, kondur. Nah, rametu oleh kondur gitu. Artinya memang harus keluar pilihannya. Iya. Kalau nggak keluar nggak boleh kondur. Iya, karena kalau bisa terjadi seperti itu terambil, tapi dia harus diamankan dulu. Karena apa? Bukti kehadiran juga elektronik, hasil pilihan juga elektronik supaya balance. Artinya yang metu tadi adalah sebagai verifikasi bahwa pilihan dia adalah seperti ini. Iya. 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 Dan kalau sudah metu, tidak bisa dibaleni. Artinya tidak bisa diulang. Ketika sudah keluar ya sudah. Artinya mungkin dari awal mungkin salah betul atau apa itu, karena kalau sudah keluar bukti itu nggak bisa diulang. Makanya saya kemarin sampaikan ke teman-teman saya di desa, Mas Gojo, aparatur pemerintah desa, simulasi jangan sekali. Simulasi itu harus berulang-ulang kali gitu. Dan ini mulai tahun kemarin malah saya simulasi terus. Bahkan waktunya kita atur, masyarakat yang tertua di desa itu saya minta dihadirkan gitu kan. Dan ternyata bisa. Ya. Saya mau tanya itu tadi. Orang itu apa yang sempat terekam permasalahan? Yang penting kalau yang sudah sepuh gitu kan, yang bersangkutan masih kerso rawuh, datang di tempat pemungutan suara. Kemudian kalau terpaksa, misalkan yang mohon maaf ya, ada keganggu fisiknya, yang pangkutan, mungkin mata tidak jelas, kemudian mohon maaf tangan, kalau orang kita bilang buyutan atau kewelan, tremor gitu ya, itu boleh didampingi keluarga. Nah, ketika didampingi keluarga, tugas keluarga ini memastikan pilihannya itu dipilih. Harus ada 1 orang saksi lagi dari panitia. Jadi bedanya ketika dia tidak bisa milih sendiri, maka harus ada 1 keluarga dan 1 panitia. Panitia tidak berurusan dengan ininya. Panitia hanya memastikan bahwa yang bersangkutan pilihannya A dan dipilihkan oleh keluarganya A. Jangan sampai misalkan piantun sepuh, mbahnya itu pengen A, kemudian putune pengen B, itu tidak boleh. Jadi kalau A ya harus dipastikan. Artinya peserta panitia itu hanya memastikan bahwa itu pilihannya seorang pemilih. Dan itu orangnya tertentu. Jadi 1 dapil, nanti kita akan bagi menjadi 3 dapil ya. 3 dapil daerah pemilihan itu, 1 dapil itu ya 1 orang itu. Jadi kerahasiaannya tetap terjamin gitu ya. Dia nanti kita sumpah dulu. Kalau yang tertuang dari ini biar sebagai penggambaran kepada masyarakat bahwa setua apapun itu bisa melakukan itu. Itu umur berapa? Pengalaman saya kemarin simulasi di Desa Baluk, Kecamatan Karangrejo itu 93. 93. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat, datang gitu. Memang beliau ada gangguan pendengaran, tapi begitu kami jelaskan itu milih bisa. Sederhana sekali kok. Teko, dudul, metu, kondur. Itu aja. Artinya kalau untuk penggambaran mungkin untuk ini kan pakai layar monitor. Iya, touchscreen. Touchscreennya itu berapa inci Pak? Jadi orang setua itu masih bisa jelas. Ada yang 32, ada yang lama. Kami masih gunakan ini 2 alat ini. 2 alat yang produk yang dulu itu kita masih gunakan. Kemudian kami menambah karena jumlahnya bertambah. Itu ada 67. Ada 67 kita tambahkan itu. Ada yang 20, ada yang 16. Artinya kelihatan lah. Insya Allah kelihatan. Kita settingnya kelihatan. Nah Pak, kalau dari pengalaman kemarin, saya masih review yang kemarin. Margin errornya berapa? Ada kesalahan atau apa? Alhamdulillah kemarin lancar 2019 dan ini seharusnya lebih lancar lagi karena memang
semakin sederhana, kemudian kecepatannya juga berbeda, dan aplikasi kita sederhanakan. Jadi sederhana sekali, pokoknya datang, nyentuh, ya, nyentuh lagi, sudah selesai. Itu aja. Karena simpel banget gitu. Simple. Dan ini juga saya terima kasih diundang ke sini Mas Koco. Artinya ini juga membantu pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat, dan nanti tentunya kan banyak pertanyaan. Silakan disampaikan. Nanti kan insya Allah saya bantu menjawab. Mungkin nanti bagi Anda yang nonton tayangan ini, kalau ada pertanyaan nanti bisa komen ya di bawah tayangan ya, di bawah tayangan YouTube ini, nanti bisa di kolom komen ya. Nanti akan kita tanggapi. Nah, Pak Eko kembali ke ini Pak, ke implementasi voting dalam Pilkada Semarang. Ini nanti untuk aplikasi atau alat ini berapa yang disediakan oleh? Kami menyiapkan 90 itu untuk pelaksanaan hari H, karena 3 dapil berarti kali 30 kan 90. Kemudian ada 3-4 cadangan nanti yang akan kami gunakan manakala trouble. Nah, keistimewaan alat ini begini. Ketika dalam pelaksanaan, ya selama ini tidak terjadi, tapi kita antisipasi. Begitu sudah dilaksanakan istilahnya setengah mainan gitu ya Mas, ternyata alat ini trouble, ini suara tidak hilang. Suara ini yang sudah terekam ini tidak hilang. Kita ganti alat yang baru, nanti tinggal menyesuaikan. Dan itu dibuatkan berita acara. Jadi ada beberapa pengamanan yang kami buat untuk margin errornya itu supaya seminim mungkin. Artinya kita sudah antisipasi, dan semua teknisinya dari teman-teman kami di pemerintah daerah, dan saya yakin kemarin sudah uji coba berkali-kali, sudah saya paparkan juga di Dewan, alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Artinya kalau mungkin ya pas di tengah-tengah pemilihan listrik mati atau apa-apa itu tersave dengan sendirinya. Iya. Gitu. Dan karena pakai komputer Mas kan masih nyimpan baterai dia tidak langsung habis, gitu kan, masih tercover di sana. Alat ini Mas, satu alat itu mampu sampai 1.500 suara, ya 1.500 sampai 2.000 per dapil. Artinya ketika jiwa pilih kemarin saya hitung itu paling banyak itu sekitar 5.000 kurang sedikit gitu ya. Artinya 3 alat ini mampu. Kami sudah coba uji cobanya. Artinya kalau dari pendaftaran kita sudah dipastikan bahwa satu pemilih adalah satu orang dengan teknik. Nah, dari sistem pelaksanaan juga mudah banget karena kita cuma menekan gitu ya. Dan kalau nanti kartu panggilan hilang itu masih bisa menggunakan datang asalkan menunjukkan KTP, itu masih bisa memilih. Nah, kalau sudah memilih, kemudian misalkan ini pagi dia datang pakai kartu panggilan, siang datang lagi pakai KTP, itu namanya sudah diblok bahwa dia sudah memilih. Jadi itu untuk pengamanan berlapis kami, di samping teman-teman yang ada tugas di lapangan nanti yang panitia itu memang harus orang yang berasal dari situ. Ada upaya memanfaatkan ya, ada kelonggaran saya bisa pakai ini gitu, tapi nggak terjadi gitu ya. Iya, jadi kita coba ruangnya ini karena, dan ini satu lagi animonya masyarakat cukup bagus. Artinya keinginan tahu masyarakat untuk memilih dengan cara e-voting itu kan tinggi. Nah, ketika keinginan ini tinggi, itu akan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hak suaranya. Arah kami ke sana, dan kita sudah, karena kita ada bantuan keuangan yang untuk pelaksanaan hari H, kami pengennya begini. Jadi e-voting ini bisa menjadi wisata edukasi politik di Magetan. Wisata edukasi politik di Magetan, dan nanti insya Allah itu kami laksanakan di bulan September 2023 untuk 30 desa nantinya. Nanti nggak lama lagi. Nah, nanti minggu depan kami sudah mulai sosialisasi tahapan. Nanti tahapan realnya kami mulai di Juni sampai dengan September. Pak Eko, kalau saya kembali lagi deh, karena saya pengen tahu seberapa, kalau bilang tadi belum animo masyarakat cukup tinggi. Dari uji coba kemarin berapa persentase pemilih? Dari yang dihadirkan berdasarkan laporan Bapak Ibu Kepala Desa yang kemarin komunikasi dengan saya, itu yang dihadirkan 100 datang 100 gitu kan. Kalau melihat itu kan animonya pengen mencoba koyo apa to e-voting kuwi jane kan gitu. Itu tinggi. Di samping saya terima kasih juga ada informasi ini apa mungkin orang tua
menggunakan elektronik kok disuruh pegang komputer. Enggak pegang apa-apa, hanya pegang layarnya aja. Dan saya sangat berharap tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang ada di desa itu benar-benar luar biasa. Artinya melampaui harapan kami. Kami mentarget kemarin, kalau pemilu tahun kemarin kita 77 kan, nah kita ini mudah-mudahan bisa 80-90 lah. Mudah-mudahan rentang antara 80 sampai 90 untuk partisipasi masyarakat di desa. Target tahun ini. Iya. Tapi kalau dari catatan jenengan yang diundang 100 bisa 100. Iya. Hanya kan ada kendala teknis nanti bagi warga desa yang ada di luar. Ya, apakah dia mau kerso kuntur atau enggak kan gitu kan. Gitu. Walaupun tidak ada quorum ya, di pilkada tidak ada quorum. Pak, kalau terkait kegiatan yang dilaksanakan tahun ini Pak, nah ini kalau dari running ini apa? Bulan ini ngapa sih yang dilakukan? Saya saat ini masih buka ruang untuk simulasi, tapi minggu depan saya sudah sosialisasi. Ya, setelah sosialisasi nanti di bulan Juni tahapan itu serentak kami jalankan, kami pandu. Jadi tahapan itu kami tuangkan dalam bentuk keputusan Bupati tentang pelaksanaannya, sehingga seluruh desa itu bergeraknya bersama. Jadi kapan bentuk panitia, kapan rapatnya, kemudian kapan pendataan, kemudian kapan pendaftaran, ini kita lakukan serentak. Pak, kalau simulasi dulu dong. Kalau simulasi apa yang dilakukan? Kami bawa alatnya ke desa, kemudian kami setting. Lalu masyarakat yang praktek langsung, kami ajari dulu, setelah itu masyarakat praktek langsung. Dalam satu sesi, seringkali saya minta itu 2-3 kali, tidak hanya sekali nyoba terus mundur, tapi diulang begitu. Harapan saya semakin sering beliau-beliau ini familiar dan itu program ini bisa semakin sukses nantinya. Karena kalau komentar mereka cuma betul aja gitu ya. Makanya yang kita ini kan teko betul metu kontur itu. Karena apa? Selama ini orang ketika melihat Mas Koco ini pegang laptop, wah, ngetik. Padahal enggak ada ngetik. Enggak ada ngetik, enggak ada ini. Mungkin karena milihnya mereka mengetahui apa sih yang namanya e-voting, karena ada EE-nya itu ya. Iya, karena elektronik itu sebetulnya adalah cara untuk mengumpulkan suaranya. Dan kelebihan e-voting, yang pertama tidak ada suara rusak. Tidak ada suara rusak, kemudian tidak ada suara abstain atau tidak memilih. Kan pilihannya pasti. Ya, yang kelebihan ketiga lagi, ngitungnya itu Mas. Biasanya yang jadi ini kan ketika menghitung suara satu sah lama bikin sport jantung gitu. Tapi dengan adanya e-voting ini, hitung-hitungan itu tidak ada lagi. Artinya tidak ada itu, begitu selesai ditutup hasilnya sudah kelihatan. Iya. Itu berjalan real gitu ya? Iya. Berapa sih waktu langsung setelah dicoblos gitu kan atau dipilih? Oh, enggak kelihatan. Jadi nanti bisa yang datang 10, kemudian hasilnya apa gitu. Enggak. Nanti penutupannya itu diatur di dalam ketentuan itu, waktunya kami tentukan. Misalkan ditutup jam 1. Seluruhnya ditutup jam 1 kan. Begitu ditutup jam 1, dimasukkan password lalu hasilnya. Bukan berarti kayak CAT gitu ya, kelihatan hasilnya enggak. Nanti malah bikin spot satu. Dan itu kerahasiaannya nanti bisa didetek. Kalau ini insya Allah aplikasi ini sudah kita uji coba berkali-kali. Itu mungkin ya untuk masyarakat gitu. Iya. Artinya sekali ditutup kan nggak butuh waktu lama gitu. Iya. Karena hasilnya itu langsung 1-2 menit langsung. Langsung. Kemudian penjumlahnya juga ada manual. Iya. Jadi begitu ditutup nanti akan alat yang mengeluarkan hasil dan berikut ada bukti barcode-nya. Iya. Nah nanti penghitungannya tinggal nyeken pakai inframerah bukti barcode-nya itu, scan gitu aja, nanti sudah jumlah otomatis ya. Ya, silakan dicocok dengan cara manual. Jadi tetapi kotak suara tidak kami buka. Enggak. Jadi karena aplikasi ini, kecuali ada gugatan kemudian di pengadilan untuk dicocokkan, itu silakan. Karena secara elektronik nanti ada bukti bisa dibilang bukti manual juga. Iya, kan ada printout-nya Mas. Jadi mau mulai alat itu dibuktikan dulu. Misalkan ini dibuka jam 7 gitu ya. Jam 7 kurang 1/4 alat ini dikeluarkan dulu.
Kemudian dikeluarkan tanda tangan buktinya ya, bukti misalkan masih nol semua gitu kan, nggak ada rekayasa gitu loh maksud saya. Ketika nggak itu, kemudian ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi. Ya, artinya kalaupun terjadi mungkin ada salah satu pasangan, salah satu calon itu nggak print out-nya itu bisa dibuka gitu bisa, ya. Dan bisa. rekodnya udah kelihatan. Iya, jadi kapan dibuka, kemudian masih nol, kemudian setelah pemungutan ada hasilnya kan. Siap. Karena dari sisi keamanan, dari sisi kerahasiaan dan juga akurasinya, iya, luar biasa ya. Luar biasa. Karena nggak ada lagi ribut lagi suara sah tidak sah. Ya, nggak ada lagi misalkan nyobrosnya miring, kalau dulu kan ada, kalau sekarang nggak ada. Kalau masuk keluar ya sah, ya, pasti sah. Pilihan lo adalah ini gitu. Iya. Nggak pas ditanda-tangan ini milik saya, ini milik dia gitu. Nggak bisa. Dan satu lagi nggak bisa dipilih bareng-bareng. Misalkan calonnya 5 gitu, dipegang bareng gitu nggak bisa. Harus salah satu. Jadi harus milih gitu. Iya. Memang datang itu untuk memilih, kan gitu kan? Tempat pemungutan suara. Jadi nggak bisa milih 5-5-nya kasian saya 5-5 nggak bisa. Nggak bisa, harus salah satu. Pak, kalau tahapan yang akan dilakukan ini apa nih? Tahapan yang pertama kapan? Kemudian kalau simulasi tadi kan sudah. Setelah ini kita sosialisasi. Kemudian setelah sosialisasi nanti PPD membentuk kepanitiaan. Dan setelah pembentukan panitia, pembuatan tatip. Nah setelah itu pembuatan tatip sudah langsung pendataan pemilih. Pendataan pemilih. Nanti ada DPS, kemudian tambahan DPT sama seperti yang sebelumnya. Kemudian setelah itu sudah ada, sambil waktu berjalan pendaftaran. Nah yang PKD kali ini pendaftar ini boleh berasal dari seluruh Indonesia, yang gitu. Asal memenuhi syarat. Nanti secara teknis disosialisasi, kami sampaikan karena syaratnya banyak banget. Baik, kalau untuk pembentukan panitia ini kapan? Kemudian seperti apa sih panitia yang dibentuk? Panitia nanti yang membentuk PPD, kemudian terdiri dari pemerintah desa, aparatur pemerintah desa, kemudian warga desa yang bersangkutan, gitu ya. Harapan saya karena kita nanti 3 dapil pemilihan, data pemilihan, masing-masing dapil kita butuh 4, jadi kurang lebih minimal 12 untuk yang operatornya. Artinya yang tugas di DP daftar hadir, kemudian scan barcode, kemudian saksi menyaksikan hasil dan lain sebagainya, itu kita butuh 4, berarti 12. Itu kalau kita buat sederhana, desa itu mungkin sekitar 21 atau 19 sudah cukup. Itu di luar dari pengamanan. Artinya Linmas kan harus ada. Linmas harus ada. Itu di luar dari pengamanan. Ya, dan nanti dalam pelaksanaannya setiap desa itu akan kami dampingi 1 orang tenaga teknis lapangan. Jadi ketika nanti trouble, tenaga teknis ini yang membantu ininya. Dan tenaga teknis ini tidak ada kaitannya dengan perolehan. Ini murni terhadap apabila aplikasi atau alat yang kami gunakan itu ada trouble. Artinya tidak ditangani oleh mereka. Tidak. Jadi mereka mengarahkan. Nanti juga untuk yang bertugas 4 orang tadi, Mas, itu akan kami lakukan pembinaan. Artinya kami lakukan diklat untuk bagaimana mengoperasionalkan e-voting ini. Ini nggak sih Pak untuk karena pembentukan panitia sangat penting. Iya. Nanti insya Allah mulai Juni sampai September, Mas. Rentang tahapan yang saya jelaskan tadi, tahapan-tahapannya itu Juni sampai September. Hari H pemungutan suaranya jatuh di bulan September. Ya. Kalau terkait mungkin tatip nanti tatip untuk didengar. Kalau pendataan pemilih sendiri seperti apa nanti pelaksanaan? Jadi nanti yang memenuhi di Pergub sudah diatur ya mekanismenya. Siapa yang boleh memilih itu kan nanti kita atur sesuai Pergub usia sekian pada saat pemungutan suara ya gitu. Nanti kita atur. Nanti teknisnya di sosialisasi yang saya khususkan untuk syarat pemilih dan syarat pendaftar. Iya. Nah ini terkait calon nih Pak, karena calon ini bisa dari mana aja. Iya. Yang penting dia adalah penduduk Indonesia gitu. Iya. Nah ini apa syarat pendaftaran bagi syaratnya diatur ya di ketentuan itu antara lain ijazahnya minimal SMP dan saya yakin semuanya lewat lah kan sekarang Indonesia kan sudah SMP, ya. Sudah lewat semua. Kemudian
batasan usia minimal. Iya. Minimal Berapa soal usia minimal? 25. 25. Nah, 25 atau ya 25. Itu kemudian dia warga negara Indonesia, itu aja. Nah, ini ada keunikan ketika calon minimal 2, maksimal 5. Jadi calon itu minimal harus ada 2, maksimal 5. Kalau lebih dari 5, nanti ada seleksi tambahan. Seleksi tambahan ada 2, seleksi administrasi dan seleksi tulis. Itu kalau lebih dari 5. Kalau lebih dari 5. Tapi kalau kurang dari 5 bisa langsung minimal 2, minimal 2. Artinya seleksi ini untuk memenuhi kuota 5 itu tadi. Iya, karena kan kita harus seleksi ketika bakal calon pendaftar itu lebih dari 5. Lebih dari 5. Yang pertama seleksi administrasi dulu. Administrasi masih lebih dari 5 lagi, tulis. Ada tahapannya. Itu kalau sama lagi 5? Ya harus keluar sampai 5. Iya. Karena ujian itu kan boleh berkali-kali, sampai mimpang. Kalau kurang dari 2 tadi seperti apa aturannya? Tidak bisa. Jadi minimal 2. Karena diberikan hak untuk orang memberi pilihan. Kalau tunggal sesuai dengan aturan mainnya harus 2. Kalau opsinya mungkin memperpanjang pendaftaran. Ada. Jadi nanti tahapannya itu ketika masih 1 nanti ada perpanjangan pendaftaran. Tapi nanti teknis sih, karena ini sudah mengarah ke teknis. Gambarannya ketika nanti hanya 1, itu nanti akan kita perlakukan khusus. Artinya khusus itu jangka waktunya ditambah. Nah, yang lain yang sudah genap karena kita serentak, ini nunggu dulu. Dan itu di dalam tahapan sudah kami atur. Jadi antisipasi ketika pendaftar kurang dari 2 atau lebih dari 5, itu sudah kita hitung waktunya. Sehingga pelaksananya tetap serentak. Iya, pelaksananya tetap serentak. Artinya sudah disiapin memang dari awal. Insya Allah masuk antisipasi gitu ya. Iya, jadi kita sudah antisipasi itu. Harapannya Pilkades jalan dengan damai dan sekali lagi kami inginnya itu menjadi wisata edukasi politik gitu ya di Magetan. Hasilnya berapa fair gitu ya? Iya, dan hasilnya bisa diketahui saat itu juga. Saat itu ketika sudah ditutup ya, ketika sudah pemungutan suara selesai. Kayak ini kan nanti ada 30 desa yang bersama gitu. Ini nanti dalam satu desa ada berapa lokasi pemilihan gitu? Kalau lokasinya 1. Kalau lokasi 1, karena untuk memudahkan pengamanan ya, misalkan bisa menggunakan balai desa atau misalkan sekolah yang ada di situ kan ini pengamanannya biar mudah, itu 1 lokasi TPS, tetapi dapilnya 3. Dapilnya 3, artinya misalkan RT-nya 21 berarti dibagi 77 gitu. Artinya meskipun beda dapil tetap 1 lokasi. Iya, untuk memudahkan pengamanan. 1 dapil ini mungkin 1 perangkat komputer atau bisa 1 dapil itunya 1 set. Berarti 1 desa itu ada 3 set. Ada 3 set komputer. Nah itu dia. Tapi sebelum kita lanjut, saya masih ada pertanyaan, ada titipan dari sejumlah netizen yang kemarin sempat komentar setelah flyer kita nanti ada dialog dengan Pak Eko. Tetapi sebelum kita lanjut nih, saya mengucapkan terima kasih buat endorse nih Pak Eko. Ini ternyata banyak endorse juga sih. Oh iya. Endorse artinya adalah produk-produk yang ada di Kabupaten Magetan. Salah satunya adalah furniture yang dari Bank Sampah Sapu Jagat. Jadi kayak furniture yang dipakai ini, kamera ini, ini adalah dari Bank Sampah Sapu Jagat ini. Ini adalah isinya kayak bekas botol air mineral itu, kemudian ekobrik namanya, dipadetin sama-sama itu dipadetin disusun, jadi produk-produk furniture yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Kita juga terima kasih buat umroh spesial Intanaya ini, yang pasti buat Anda yang mau umroh mau haji ya, karena di sana cukup lengkap, termasuk ada pusat perlengkapan oleh-oleh, souvenir haji dan juga umroh. Jadi untuk Anda yang mau umroh mau haji lengkap dari sana pokoknya. Jadi nggak usah ribet gitu ya. Kemudian juga terima kasih buat Suwiwi ya. Suwiwi ini produk UMKM dari Desa Bendo. Desa Bendo. Kecamatan Bendo. Desanya mana? Dukuh ya, saya ingat. Suwiwi ini produk makanan atau manisan dari kulit jeruk gitu. Kurma itu ya? Ya. Nah, itu keren banget. Rasanya juga enak banget. Dan juga susu kimkit kemarin ya.
Terima kasih buat Susu Kinkin kemarin ya, yang sudah juga endorse kita. Yang pasti semoga produk-produknya laku dan di pasar karena enak banget susunya. Dan juga ada tempe terong, nah ini produk desa Singkang. Dan yang pasti saya yakin Pak Eko juga kenal banget lah namanya tempe terong sekarang. Tempe terong cuma tempe doang, karena tempe di terong itu nanti karena apa? Karena dibungkus dengan daun pisang, bukan dari plastik gitu. Ini yang membuat tempe terong itu gurih dan enak dan ini udah terbukti gitu. Nah ini ramah juga lingkungan juga ya. Ini ramah lingkungan juga. Meskipun sekarang kombinasinya karena daun pisang mahal dengan kertas. Kertas pun ini limbah biasanya. Limbah yang masih bagus gitu. Nah, itu mereka manfaatkan. Kalau produknya sekarang udah mulai produk turunan baik keripik dan sebagainya itu. Terima kasih semuanya yang sudah endorse dan buat Anda yang punya produk-produk ya UMKM terutama yang butuh untuk dipromosikan ya. Nanti bisa komen di bawah tayangan yang kita cantumkan di YouTube nanti ya. Nanti akan kita pajak. Ini karena kemarin udah habis nih Pak Eko. Baik Pak Eko, ini saya ada satu pertanyaan yang tiba dari salah satu netizen gitu Pak, terkait kemarin ribut terkait demo Kades ini, kepala desa ini masa jabatan 9 tahun. Apa sih Pak Eko? Jadi begini, yang kami lakukan sampai dengan saya bicara ini, aturan untuk Pilkades yang akan datang itu masih 6 tahun. Ya, karena yang 9 tahun sampai hari ini aturannya kan belum keluar. Jadi kita tidak spekulasi gitu ya. Kita hukum positif yang kita pegang. Artinya masalahnya ini yang insya Allah kita jalankan ini masih 6 tahun. Artinya yang pemilihan untuk turun tadi juga 6 tahun ya. Untuk jabatan tahun. Jadi walaupun pemilihannya pemungutan suaranya di September, tapi pelantikannya itu menunggu masa jabatan kepala desa yang saat ini masih menjabat itu habis. Itu nanti jatuhnya di 19 Desember 2023. Pelaksana September, pelantikannya insya Allah di 19 Desember. Karena habis menunggu masa jabatan kepala desa yang periode 17. Berangkatnya 17 kemarin itu habisnya di 19 Desember 2023. Nanti kemudian berikutnya kayaknya bisa sama gitu ya. Iya, jadi kalau Magetan nanti 2 tahap. Tahap pertama itu 17 kemarin yang kita ulang di 2023 ini dan 19 yang nanti akan dilakukan di 2025. Kalau perkara 9 tahun ya tunggu aturannya. Tunggu aturannya dulu. Ya mungkin ya karena memang semangat mereka untuk membangun Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Siap. Baik, terima kasih Pak Eko untuk kesempatannya di siang hari ini. Dengan voting selain mudah gitu ya, akurasinya juga tinggi ya, dan yang pasti juga untuk animo masyarakat cukup tinggi gitu ya. Tapi sebelum efisiensi alatnya itu masih bisa digunakan lagi. Ini terbukti yang 2019 kemarin masih kami gunakan lagi. Pak Eko, sebelum kita akhiri dong, mungkin ada statement closing terkait pemilihan voting. Iya, jadi saya perlu sampaikan ke semua pemirsa bahwa e-voting itu mudah, e-voting itu tidak susah, akurasinya bagus dan jargon yang sering saya sampaikan teko, dutul, metu, kondur. Itu aja, sederhana. Penyerahan tidak diaturi ngetik dan tidak ini. E-voting juga aman karena tidak terkoneksi dengan internet. Iya. Apa namanya? Teko, dudul, metu, kondur. Iya. Itu untuk memudahkan bahasanya memang saya campur begitu ya. Ada bahasa ngoko, ada bahasa kromonya, biar lebih mudah. Tapi yang pasti untuk masyarakat, monggo. Yang pasti kita juga harus mensukseskan kegiatan Pilkades secara voting di Kabupaten Magetan. Karena dari pelaksanaan ya pemilihan yang bisa dengan jujur, adil ya Pak Eko. Nah ini akan menghasilkan kepala-kepala desa yang akan membawa kemajuan di Kabupaten Magetan. Amin. Demikian Omah Diskusi. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama.